Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan mengawali presentasi pada kelompok ini, yaitu kelompok 2, yang akan menjelaskan mengenai materi teori perkembangan kognitif Vygotsky. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut seperti apa sih teori perkembangan kognitif Vygotsky ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Hikmatus Sholehah dengan NIM 214420028. Presentator pertama Vegas Albar Pratama dengan NIM 214420044. Presentator kedua Dandi Ferdiansyah dengan NIM 214420066. Presentator ketiga Mas Ruro dengan NIM 214420053. Presentator keempat Zaila Rizky Zakia dengan NIM 214420054. Dan yang terakhir presentator kelima Roro Gina Ayu Putri Tiakunanti dengan NIM 214420029. Baiklah, untuk selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama untuk Vegas Albar Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikologi Rusia yang meninggal pada tahun 1934. Meskipun sejaman dengan Piaget, teori Vygotsky sekarang menjadi kekuatan yang kuat dalam psikologi perkembangan. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky adalah teori di mana anak belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Karena anak-anak lebih mudah diajari oleh orang tua atau oleh orang yang sudah memahami dan mengerti apa yang dia lakukan atau apa yang dia pelajari. Pada teori ini juga Vygotsky menekankan bagaimana proses perkembangan mental yang dialami oleh anak-anak. Jadi, teori perkembangan kognitif Vygotsky ini lebih mengarah pada lebih mengarah pada perkembangan mental dan juga mengarah ke proses perkembangannya. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Vegas Albar Pratama telah menjelaskan materi mengenai apa sih teori perkembangan kognitif Vygotsky itu. Ya, ternyata teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ini lebih terarah pada perkembangan mental dan juga proses perkembangannya, serta lebih mengarah pada pembelajaran yang melibatkan perolehan tanda-tanda melalui instruksi dan informasi dari orang lain. Untuk selanjutnya, materi mengenai macam-macam prinsip tentang teori perkembangan kognitif Vygotsky akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Untuk presentator kedua, Dandi Ferdiansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada presentator yang pertama sudah menjelaskan teori perkembangan kognitif Vygotsky. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari teori perkembangan kognitif Vygotsky, yaitu private speak. Perlu diketahui bahwa private speak atau bisa disebut pidato pribadi adalah suatu proses mekanisme yang ditekankan Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan pribadi. Menurut Vygotsky, private speak ini adalah suatu hal yang alami dan penting bagi anak-anak kita, karena teori ini banyak terbukti memberikan peran positif bagi anak-anak kita. Dan studi telah menemukan bahwa anak-anak yang menggunakan private speak ini lebih efektif daripada anak-anak yang tidak menggunakan private speak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, terima kasih untuk Dandi Ferdiansyah telah menjelaskan mengenai privacy speech. Ternyata privacy speech adalah suatu proses mekanisme yang ditekankan Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan pribadi. Dan untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk presentator ketiga yaitu Mas Ruro, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ruro dengan NIM 214420053. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky ini ada beberapa prinsip, yaitu ada 4 prinsip. Nah, saya di sini sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan prinsip kedua, yaitu the zone of proximal development atau yang disebut zona perkembangan proksimal. Kalian tahu nggak sih apa itu zona perkembangan proksimal? Zona perkembangan proksimal adalah suatu jarak antara perkembangan aktual. Perkembangan aktual sendiri ini adalah masalah yang bisa diselesaikan secara mandiri atau dengan sendirinya. Sedangkan perkembangan potensial sendiri adalah meminta bantuan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Di sini saya akan memberikan contoh tentang perkembangan aktual dan juga perkembangan potensial. Nah, contoh pertama perkembangan aktual. Contohnya di sekolah dasar ada satu anak, dia memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas atau masalah dengan mandiri, dengan dirinya sendiri, tanpa meminta bantuan terhadap orang lain. Dia mampu untuk bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, contoh yang kedua yaitu perkembangan potensial. Ada satu orang anak, ketika dia ingin menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan tugas-tugas, dia masih butuh bimbingan orang dewasa, dia butuh dibimbing, dia tidak bisa melakukan dengan sendirinya. Atau ketika dia bisa melakukan sesuatu dengan dibimbing, dia juga bisa melakukan sesuatu itu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten, seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Ruro karena telah menjelaskan mengenai zona perkembangan proksimal itu seperti apa, dan lanjut saja mengenai materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zakia Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang scaffolding. Ide kunci yang diturunkan dari gagasan Vygotsky tentang pembelajaran sosial adalah scaffolding. Scaffolding di sini yang berarti bantuan yang diberikan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten. Nah, kesimpulan dari scaffolding yang dapat saya ambil
yaitu pemberian dukungan kepada peserta didik dari tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi dukungan tersebut setelah dirasa ia mampu. Nah, baik, saya ambil contoh dari scaffolding ini. Saya ambil anak TK. Anak TK di sini belum tahu cara bagaimana ia memakai bajunya sendiri. Jadi, dalam tahap awal, orang tua memberikan dukungan belajar secara terstruktur. Dukungan ini bisa berupa petunjuk, peringatan, dorongan, atau bantuan dalam memakai baju dengan benar. Nah, orang tua di sini bisa memulainya dengan cara ia memberi contoh kepada anaknya. Memberi contoh terlebih dahulu dan mencoba menggerakkan tangan anak supaya bisa memakai baju yang akan dipakainya. Lakukan cara tersebut setiap hari agar tangan anak bisa terlatih dan terbiasa dalam melakukan gerakan memakai baju tersebut. Nah, setelah anak itu dirasa mampu, bantuan dan contoh tadi yang diberikan kepada anak tersebut harus dikurangi secara bertahap, sehingga anak itu dapat melakukannya sendiri, dapat melakukan secara mandiri. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Zaila Rizky Zakia telah menjelaskan mengenai konsep scaffolding itu seperti apa. Dan untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk presentator kelima, Roro Gina Ayu Putri Tiakunanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator dan presentator kelima. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu cooperative learning, yang artinya pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini menggunakan strategi bagi anak-anak untuk bekerja sama dalam proses pengajaran. Nah, biasanya itu anak-anak lebih mudah atau lebih gampang dalam menyelesaikan masalah mereka jika mereka itu saling berkomunikasi atau saling berbicara satu sama lain. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa suatu pembelajaran kooperatif ini dapat sangat berguna bagi anak-anak untuk meningkatkan wawasan mereka tentang proses penalaran satu sama lain. Baik, menurut buku yang kami dapatkan, yaitu buku karangan Robert dengan judul Education Psikologi Teori, kami dapat menarik kesimpulan bahwa jika kami akan menjadi guru sekolah dasar, kami akan mengadakan suatu konteks pembelajaran dengan metode pembuatan karangan tentang apa saja yang mereka lakukan, karena itu akan melatih private speech mereka. Dan selanjutnya kami akan mengadakan konteks pembelajaran secara public speaking, karena biasanya anak-anak itu grogi, dan grogi itu merupakan tingkat kesulitan mereka jika mereka berbicara di depan umum. Nah, karena tingkat kesulitan mereka semakin tinggi, jadi dari situ anak-anak semakin gencar dalam meraih tingkat kesulitan mereka, seperti itu. Dan selanjutnya untuk membagi inner speech mereka kepada orang lain, kita juga mengadakan metode pembelajaran dengan cara tutor sebaya, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa teori perkembangan kognitif Vygotsky lebih terarah pada perkembangan mental atau tentang bagaimana proses-prosesnya, dimulai seperti privacy speech, scaffolding, ataupun pembelajaran kooperatif. Dan juga teori pembelajaran ini tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Baiklah, terima kasih untuk semuanya karena telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dan maaf jika selama berlangsungnya presentasi kami mengalami banyak kesalahan dalam berkata.
Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.